Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Abdillah dengan NIM 1931010, Prodi D3 Sistem Informasi. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perilaku dalam organisasi. Materi yang saya angkat kali ini adalah tentang organisasi. Organisasi yang akan saya wawancarai di sini adalah Ranting Ibnu di Desa Jambe Arjo. Kali ini saya akan mengundang ketua dari Ranting Ibnu di Desa Jambe Arjo untuk menemani saya di video kali ini. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Abdillah dari mahasiswa dari Timata Malang. Boleh diperkenalkan dulu narasumbernya? Perkenalkan, nama saya Fajar Hidayatullah, biasa dipanggil Fajar. Saya di sini sebagai ketua Ibnu Ranting Jambe Arjo. Oke, terima kasih buat Mas Fajar sudah meluangkan waktunya untuk wawancara atau ngobrol santai gitulah. Sama-sama. Kalau ngomongin Ibnu di Desa Jambe Arjo ya, kalau boleh tahu gimana strukturnya Mas Fajar? Oke, untuk struktur Ibnu di Jambe Arjo. Oke, sebelum masuk ke situ bolehlah saya saya spill dulu sedikit tentang apa sih Ibnu IPPNU itu gitu kan ya. Ibnu IPPNU itu adalah satu organisasi kepemudaan gitu ya, yang beranggotakan pelajar atau santri ataupun remaja yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Kalau Ibnu itu kepanjangannya adalah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dan IPPNU itu Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Seperti itu, dan dua organisasi ini ya sebetulnya satuan terpisah, jadi masing-masing itu punya ketuanya sendiri-sendiri ya, punya strukturnya masing-masing. Ibnu punya strukturnya sendiri, IPPNU punya strukturnya sendiri. Terus apalagi ya, Ibnu itu udah lama sebetulnya, didirikan pada tanggal ya, mulai resmi berdiri itu tanggal 24 Februari 1954, diketuai yang pertama kali itu oleh Kiai Tolhah Mansur itu Ibnu. Kalau IPPNU-nya itu mulai lahir resmi menjadi sebuah organisasi itu pada 2 Maret 1955, yang menjadi ketua umum pertamanya itu Umroh Mahfudzoh. Kembali ke pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana struktural Ibnu, bagaimana struktur organisasi Ibnu di Jambe Arjo ya, kita tidak lepas dari struktur nasional, karena Ibnu IPPNU ini kan organisasi nasional, organisasi yang terpusat. Jadi tidak hanya ada di Ranting Jambe Arjo saja, tapi di seluruh Indonesia. Bahkan kalau kita masuk ke luar juga sebetulnya tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun ada namanya cabang luar biasa, cabang luar negeri, cabang luar biasa gitu lah menyebutnya. Jadi kita di Ranting itu hierarki yang paling rendah gitu kan, sebenarnya yang paling di bawah. Jadi mulai ada pengurus pusat, ada wilayah, ada cabang, ada anak cabang, terus ke Ranting Jambe Arjo sendiri. Di Ranting Jambe Arjo sendiri ya seperti pada umumnya, untuk struktural di Ibnu itu ya pasti ada ketua, ada sekretaris, bendahara, dan juga ada divisi-divisi di dalamnya gitu ya. Itu sama seperti organisasi-organisasi lainnya, tapi secara struktural punya hierarki ke atas sampai ke pusat seperti itu. Jadi tapi
perlu digarisbawahi lagi, IPNU sama IPPNU itu organisasi di bawahnya atau banomnya NU, tapi dengan satuan terpisah seperti itu. Oh iya. Baik. Saya mulai masuk. Boleh. Untuk selanjutnya, kalau boleh tahu kan sudah berapa lama IPNU IPPNU di Desa Jambiharjo ini, Mas Fajar? Kalau kita ngomongkan kapan organisasi ini, kapan IPNU IPPNU di Jambiharjo ini ada gitu ya. Kalau menurut saya sudah lama banget. Saya pernah mendengar dan diskusi sama ketua yang sudah dulu ya, udah lama, udah tua, ternyata udah ada sebelum generasi saya, tapi setelah itu udah kayak vakum gitu ya. Terus baru pada 2017 kalau nggak salah itu dengan ketuanya rekan saya Putra, mulai ada lagi, mulai digencarkan lagi, mulai dibentuk lagi, dibantu oleh PAC Rajinan yang membentuk ini PAC Rajinan. Jadi karena melihat potensi IPNU dan IPPNU di Jambiharjo ini besar itu ya, menjadi basisnya NU, jadi dibentuklah organisasi IPNU, dibukalah organisasi IPNU IPPNU Ranting Jambiharjo. Itu secara struktural, benar-benar struktural itu 2017. Oh iya, baik. Untuk yang selanjutnya, kalau boleh tahu, apa ada kegiatan rutinan gitu, bulanan ataupun tahunan itu di IPNU IPPNU Jambiharjo? Oke. Untuk kegiatan rutinan atau kegiatan tahunan pasti ada lah, karena dalam suatu organisasi kalau tidak ada kegiatan itu ya seperti tidak ada ruhnya. Ya ngapain kita ada organisasi kalau tidak ada kegiatannya gitu ya. Ada pasti rutinan bulanan itu pasti ada. Dengan kegiatannya apa aja ya banyak lah, kita kadang juga sholawatan, kita juga istighosah bareng. Kadang kalau kita di bulan Ramadan ya kita bukber gitu ya, buka bersama. Ada lagi kalau tahunan seperti Makesta itu kemarin dilaksanakan di akhir tahun 2021 ada Makesta, kita buat acara Makesta. Makesta sendiri itu adalah gerbang awal kita masuk ke IPNU IPPNU. Di sana kita diberi pemahaman apa sih IPNU, apa sih IPPNU gitu. Oh iya. Kalau bicara kegiatan ya, kegiatan yang paling berkesan menurut Mas Fajar ini selama menjadi ketua IPNU di Jambiharjo itu apa? Kalau boleh tahu. Kegiatan yang paling berkesan selama kepemimpinan saya ya sampai sekarang. Saya cerita sedikit ya, saya memimpin menjadi ketua IPNU di Jambiharjo itu kan mulai 2020 gitu ya. 2021. Mulai awal saya kepemimpinan sampai sekarang itu yang paling berkesan memang Makesta, kegiatan Makesta. Kenapa di situ kita itu bareng, kita sebagai organisasi yang dapat dikatakan baru mulai tumbuh di Jambiharjo, karena yang seperti saya bilang itu tadi sebelumnya secara struktural memang vakum gitu ya. Ada terus kita buat acara besar dan meriah namanya tadi Makesta, itu luar biasa. Makanya itu salah satu kegiatan yang paling berkesan yang saya ikuti ya, saya gelar di Ranting IPNU IPPNU Jambiharjo. Oh iya. Kalau Makesta itu apa pesertanya hanya terbatas di Desa Jambiharjo itu sendiri atau sama orang luar bisa ikut, Mas? Oke, Makesta. Jadi untuk Makesta kita tidak
hanya apa ya, anggota-anggota atau pelajar, remaja, remaja, santri yang ada di ranting Jambiarjo saja, tapi juga dari luar Jambiarjo, bahkan luar kecamatan ataupun luar Kabupaten Malang pun nggak apa-apa. Jadi kita di luar Jambiarjo pun nggak masalah, kita ikut, yang penting dia adalah pelajar NU. Oh iya. Berarti orang luar bisa ikut juga, Mas ya? Boleh, sangat diperbolehkan. Oh iya. Kalau untuk kedepannya, kalau boleh tahu, apa ada rencana yang apa gimana ya? Apa ada rencana acara yang baru yang bakal digelar oleh IPNU IPBNU Jambiarjo? Yang Oke, untuk kalau yang yang melibatkan seluruh anggota gitu. Oke, kalau kegiatan yang melibatkan seluruh anggota gitu ya, yang digelar IPNU Jambiarjo yang rencana ya. Kalau rencana saya nggak muluk-muluk. Kenapa? Karena kita bisa rutinan itu aja sebetulnya udah bagus gitu ya, untuk tingkatan di ranting. Kemarin bisa Makesta itu juga sangat luar biasa. Kalau rencana-rencana ke depan saya cuma ingin memaksimalkan di rutinan tiap bulan saja. Karena kenapa? Kita sudah terlalu banyak kegiatan di PAC, di PJ, itu sudah terlalu banyak. Kalau kita ikuti itu, wah, sangat sibuk banget, banyak banget kegiatan gitu. Jadi anggota-anggota bisa masuk, bisa mengikuti ke kegiatan-kegiatan yang ada di PAC, di PJ, seperti itu. Jadi kalau rencana saya, ya pokoknya kita maksimalkan rutinan tiap bulannya. Seperti itu. Oh iya, baik. Ini menuju ke pertanyaan terakhir. Aduh, saya deg-degan kalau pertanyaan terakhir ini, biasanya sulit. Iya, biasanya. Tapi ini enggak menakutkan ya. Gimana perasaan Mas Fajar selama menjadi ketua IPNU IPNU ya, IPNU di Jambiarjo? Berat itu. Karena pemimpin itu kan ya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nanti pasti dimintai pertanggungjawaban. Ya pasti pemimpin itu beratnya di situ. Nanti pasti dimintai pertanggungjawaban. Jadi ya kalau perasaan saya ya takut bisa saya memimpin teman-teman gitu ya. Tapi ya sebisa saya buat enjoy, gimana caranya memimpin teman-teman ini bisa enjoy, teman-teman juga bisa enjoy. Maksudnya di organisasi teman-teman enjoy, saya enjoy, biar tepat-tepat apa ya, sama-sama kita itu enak di organisasi. Seperti itu sih. Kalau perasaan saya ya campur aduk ya. Ada kadang seneng gitu kan kalau kegiatannya berjalan dengan baik, itu ya seneng. Kalau lagi ada ya kok gini ya, tapi ya nggak apa-apa ya, memang itu organisasi gitu ya. Tapi ya seru juga organisasi itu. Perasaan itu ada ya, kadang rotok mangkel, kadang ya gitu ya, pokoknya ada mangkelnya, ada senangnya, ada ya aduh aku bosen ya, ada juga kadang ya aku kepingin lebih dari itu kan, ambisi ya kan. Ya perasaan itu banyak kalau kita mengikuti organisasi, apalagi organisasi ini kan multi. Maksudnya multi itu kita nggak hanya kalau kita sebagai mahasiswa gitu ya, kita organisasi mahasiswa. Jadi anggotanya kan semuanya mahasiswa. Sedangkan di IPNU ini mahasiswa ada yang sudah lulus kuliah juga, itu ada yang masih belajar, ada yang lulus SMA sudah kerja. Jadi ya, wah, macam-macam, itu tantangan yang luar biasa. Jadi perasaannya juga campur aduk banget. Oh iya, kayak ada apa ya, istilahnya ada masanya kan.
Ada Ya, masanya buat galau, buat seneng gitu ya. ya, ya, tapi kita buat enjoy semua sih. Tapi sebetulnya kalau perasaan ya semuanya ada sebetulnya. Oh, iya. Tapi ketika sudah mulai agak ke hal-hal yang apa ya, perasaan yang negatif ya kita kembalikan lagi yang positif itu aja. Guys. Oh, mantap, mantap. Mantap sekali. Ya, itu tadi pertanyaan yang terakhir buat Mas Fajar sebagai Ketua IPNU di Desa Jambiarjo. Terima kasih buat Mas Fajar yang sudah meluangkan waktunya untuk Sama-sama. mengikuti ngobrol santuy bersama saya kali ini. Boleh disebut podcast juga nggak apa-apa sih. Oh iya gitu ya. Podcast asal-asalan itu nggak apa-apa. Podcast asal-asalan dan dadakan gitu. Terima kasih Mas Fajar sudah meluangkan waktu. Dari saya juga mohon maaf kalau ada salahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup.